Nah, pagi hari ini aku ingin membagikan yang sudah ditaruh Tuhan beberapa minggu lalu, yaitu get strong. Ya. Get strong, kalau get strong kalau dilihat dari Google Translate itu artinya menjadi kuat. Tapi juga ada to be strong, artinya sama, menjadi kuat juga. Nah, bedanya apa? To be strong dan get strong. Tuhan minta tentang get strong, ya kan? Nah, kalau kita lihat to be strong itu seperti ini. Dulu kita mungkin masih kecil ngangkat meja ini tidak kuat, ya kan? Terus kemudian kita semakin besar kita berlatih akhirnya kuat. Kira-kira kuat mengangkat ini, kita coba kuat nggak mengangkat mami misalkan, kuat nggak, ya kan? Karena nggak kuat, mungkin dulu aku latihan, aku fitness, aku segala macam, sehingga aku menjadi kuat. Ya, nah itu to be strong, menjadi kuat karena dari diri kita sendiri kita berlatih. Nah ini itu yang menjadi cara-cara dunia itu seperti itu. Ya, banyak juga hamba Tuhan yang, ayo kamu harus berlatih, tiap hari kamu harus melatih imanmu, tiap hari kamu harus diuji, ya, mengalami ujian itu untuk melatih imanmu. Engkau punya pengalaman sehingga kau menjadi kuat, ya kan? Banyak juga hamba Tuhan yang seperti itu, ya. Nah, yang jadi masalah apa? Bebannya itu pasti ada. Ya, kita satu beban yang kecil ini kita berlatih bisa kuat. Kemudian kasih beban lagi, kita harus berlatih lagi, menjadi lebih kuat lagi. Kasih beban lagi, ya toh, kita menjadi kuat lagi. Ya, seolah-olah itu kita menjadi kuat, kita bisa mengatasi semuanya. Tapi yang terjadi adalah bebannya tambah gede. Padahal firman Tuhan berkata, taruhlah bebanmu, ya kan? Taruhlah bebanmu, ya kan? Dan pikulah kuk yang kupasang karena kuku ringan. Tuhan ingin beban kita ini ringan, gitu loh. Nah, to be strong itu seperti itu. Kita menjadi kuat oleh karena usaha kita. Nah, Tuhan maunya apa? Get strong. Get strong itu seperti ini. Ketika Yusuf misalkan masih kecil, atau Abraham masih kecil waktu itu, Abraham mau mencoba mungkin narik meja atau bambu, nggak kuat kalau misalnya. Ibunya tahu, ibunya badannya besar, ya kan? Bantu, ya toh. Bantu nyuruh meja, bantu ngangkat meja. Nah itu get strong, ya kan? Kita nggak kuat, kita ngadepi apa segala sesuatu. Firman Tuhan aja bicara seperti ini. Setiap hari ada kesusahannya sendiri, ya kan? Janganlah engkau khawatir, karena setiap hari ada kesusahannya sendiri. Ya, artinya apa? Memang setiap hari itu ada kesusahan, gitu loh. Itu firman Tuhan yang sebelum Tuhan itu Yesus ada di dunia sampai sekarang, setiap hari ada kesusahannya sendiri. Kesusahan sendiri cukup sehari. Kalau enggak ya itu tadi bebannya makin berat. Ya kan? Nah Tuhan mau kita get strong, menjadi kuat bukan karena kekuatan kita, tapi kita karena kekuatan daripada Tuhan, gitu loh. Nah di dalam Ibrani 12 ayat 12 yang bawa Alkitab, Ibrani 12 ayat 12 ya, dikatakan sebab itu kuat kalah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Hari ini Ibrani 12 ayat 12. Setelah itu kuat kalah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Hari ini banyak orang, ya. Jadi memang gini, kebanyakan area penginjilanku, ministriku ini memang orang-orang yang memang sudah ikut Tuhan. Tetapi mereka banyak mengalami ini, tangan yang lemah, lutut yang goyah. Orang-orang yang khawatir hidupnya, udah nggak mau pegangan dengan siapa lagi, udah nggak tahu. Dia untuk berdiri menghadapi hidupnya udah nggak mampu, gitu. Ya kan? Nah, bayangkan kalau itu terjadi sama kita, pasti semua mengalami. Aku juga mengalami, pernah tanganku lemah, lututku goyah. Artinya aku udah nggak punya pengharapan sama sekali. Gitu. Ditambah lagi apa? Ditambah lagi tidak ada orang lain juga, ya kan? Kita nggak bisa berharap dengan siapa-siapa lagi. Nah itu Tuhan mau, sebab itu kuatlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Ketika itu terjadi, apa yang kita lakukan? Ketika tangan kita tuh lemah, kita nggak punya gundelan lagi, kita nggak tahu harus bersandar kepada siapa, ya kan? Lutut kita udah goyah, ya kan? Kayak
Ya, mami secara fisik aja bisa udah ngalami gimana tangan yang lemah ya toh, lutut yang goyah, untuk berdiri aja susah ya toh, untuk memegang susah, untuk melakukan aktivitas sehari aja tertahan semuanya. Sehingga apa? Panggilan Tuhan, apapun yang kita kerjakan itu mengalami kendala. Nah, Tuhan nggak mau seperti itu. Tuhan mau panggilan kita tuh seperti Indriati yang saksikan. Dia tahu, Tuhan tahu apa yang mau dialami dia, ya kan? Walaupun itu bukan keinginannya Tuhan, tapi dia mau mengalami sesuatu yang dia nggak bisa apa-apa, gitu loh. Makanya dia datang untuk menguatkan. Nah ini, nah makanya di dalam Yohanes 16 ayat 32 sampai 33 ya. Yohanes 16 ayat 32 sampai 33. Jangankan kita semua, Yesus pun mengalami hal ini. Yohanes 16 ayat 32 sampai 33. Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Yesus mengalami ini, ya, ketika dia mengalami penderitaan. Namun aku tidak seorang diri, dia bilang gitu. Walaupun dia sendirian, dikatakan aku seorang diri, namun aku tidak seorang diri. Sebab apa? Bapa menyertai aku. Nah ini kuncinya. Sebab ketika kita sendirian, ketika seolah-olah kita memang nggak ada orang yang kita bisa berharap, ya toh, semua orang mengecewakan, semua orang mungkin ya dalam masalah orang datang bukannya memperingan beban kita, menghibur kita, tapi malah tambah memberi beban. Kowe dosa apa kek? Ngapura mbek Tuhan, kan sering seperti itu ya kan. Kayak Ayub ya kan, diintimidasi seperti apa sama sahabat-sahabatnya ya kan. Nah, kamu kayak ngapura mbak Tuhan, wis dosamu gede ya kan. Lama diintimidasi seperti itu. Tetapi di sini dikatakan Bapa menyertai aku. Ini kunci kenapa Yesus itu kuat menghadapi penderitaan, menghadapi salib itu ya. Karena dia sebagai seorang manusia. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera ya, dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Jadi kenapa kita bisa kuat ya, kenapa kita bisa mengalahkan dunia? Kuncinya di mana? Kuncinya apa? Pertama, kita mempunyai sadar benar dalam hidup kita bahwa kita mempunyai Bapa yang tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Ya, Bapa yang selalu menyertai kita. Dan ketika kita tahu, sadar bahwa Bapa itu menyertai kita, kita merasakan yang namanya damai sejahtera. Ya, damai sejahtera itu bisa dari mana-mana. Dunia pun juga menawarkan damai sejahtera loh. Ya kan? Kalau kamu kaya, kamu bisa hidupmu enak, kamu damai hidupmu. Ya kan? Kalau kamu sehat, kamu bisa damai sejahtera. Ya, tapi ketika itu semua nggak ada, apakah kita bisa damai sejahtera? Tetapi kalau kita punya keyakinan bahwa kita punya Bapa, ya, dan kita kenal siapa Bapa kita seperti apa, kita akan punya damai sejahtera. Kenapa? Damai sejahtera itu buah roh, ya. Damai sejahtera itu buah roh. Kalau buah itu, firman Tuhan katakan ketika penabur itu menabur, dia nggak tahu gimana caranya, tahu-tahu bumi itu memunculkan tunas, bumi itu memunculkan batang, bumi itu memunculkan buah. Jadi itu nggak bisa direkayasa buah-buah itu, nggak bisa diusahakan sendiri dengan kekuatan sendiri, nggak bisa. Tetapi buah itu muncul dengan sendirinya. Muncul karena apa? Karena ada taburan firman itu, karena ada pengenalan akan firman, pengenalan akan Bapa, pengenalan akan Tuhan kita, sehingga badan kita nempel dengan Bapa, sehingga kita berbuah dengan sendirinya. Buah damai sejahtera. Bayangkan, satu buah roh damai sejahtera aja itu bisa membuat kita kuat. Tangan kita kuat, lutut kita juga tidak goyah ya, kalau kita punya damai sejahtera ya. Jadi kenapa itu bisa terjadi? Satu buah roh, apalagi buah roh ada berapa ya, 9 buah roh kan ada. Itu kalau itu terjadi semua dalam hidup kita, dan itu buah itu muncul dengan sendirinya ya. Dikatakan apa kalau buah-buah roh? Galatia 5 ayat 22 sampai 23 ya. Buah roh itu ada sukacita, kasih, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Galatia 5 ayat 22 sampai 23.
Ya, dikatakan setelah itu semua buah-buah roh itu muncul, dikatakan apa? Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Di dunia ini, di dunia maupun di surga, di seluruh alam semesta ini, itu ada hukumnya. Dan ketika buah-buah roh ini muncul, dikatakan tidak ada hukum yang menentang hal itu. Artinya hidup kita nggak akan terkalahkan oleh apapun juga. Hidup kita nggak akan terhalangi oleh apapun juga kalau buah-buah roh itu muncul dalam hidup kita. Amin. Ya. Jadi pertama tadi kalau kita mau kuat, ya kita sadar. Ya, kita sepakat dengan firman Tuhan. Kita tahu persis, kita punya kesadaran roh bahwa Bapa itu rohnya menyatu. Dikatakan kalau kita dikatakan firman Tuhan, kalau kita mengikatkan diri bersama Tuhan, kita menjadi satu roh dengan Dia. Satu roh ya. Jadi roh kita ini ya roh Tuhan gitu loh. Makanya kita dikatakan kita benar dan kudus. Dikatakan orang-orang yang benar dan kudus. Nah, kalau kita sadar identitas diri kita itu, ya sadar bahwa Bapa dan Tuhan kita menjadi kuat, kita menjadi damai sejahtera. Ya, nah disinilah kita kuncinya dikatakan menjadi lebih daripada pemenang. Ya, di kitab Wahyu 6 ayat 2 ya, di kitab Wahyu 6 ayat 2b, ya. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Ya kan? Maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Loh, udah menang tapi masih harus merebut kemenangan lagi. Yang dimaksud apa? Kalau di bahasa aslinya ya, sebagai pemenang itu kita bisa mengatasi keadaan. Kita bisa, Wahyu 6 ayat 2. Kita bisa mengatasi keadaan. Kalau kita mau menghadapi masalah, kita atasi dulu masalahnya. Walaupun masalah itu belum selesai. Ya. Kita secara pribadi seperti tadi, kita punya damai sejahtera, kita punya penguasaan diri, kita punya roh yang lemah lembut, kita punya kasih. Itu muncul dulu di situ loh. Ya, sehingga kita dikatakan maju sebagai pemenang. Kita bisa mengatasi hidup kita sendiri, sudah kita bisa atasi. Kita bisa menguasai diri sendiri. Sehingga apa? Kita akhirnya bisa merebut yang namanya kemenangan. Hasilnya apa? Hasilnya kemenangan itu. Nah, itu terjadi ketika murid-murid Tuhan bersama dengan Yesus, ya, itu menghadapi badai, ya kan, ketika di perahu, ya, di situ kelihatan sekali dari pagi hingga sore Tuhan bercerita, Tuhan mengajar tentang iman, ya, tentang iman, tentang bagaimana menabur, apa itu yang ditabur, ya kan. Bagaimana itu menjala ikan, perumpamaan udah. Nah, di situ mestinya murid itu sadar siapa Yesus, siapa aku. Ya. Tetapi ketika Yesus, ayo kita ke seberang, naik perahu, sekonyong-konyong, bahkan dikatakan sekonyong-konyong, tiba-tiba masalah ada apa? Angin ribut, ya kan? Dan mereka berkata, Tuhan tolonglah kita binasa. Berarti apa? Selama Tuhan ngomong, selama Yesus ngajar dari pagi sampai sore, firman-Nya itu mereka ngerti gak sih? Mereka tahu loh. Oh, bisa nulis, akhirnya bisa ditulis di Injil kan? Berarti mereka ngerti, ada pengetahuan lah. Selama ini kita banyak tahu firman Tuhan, gitu. Kita banyak tahu firman Tuhan, tapi kok masih khawatir, kok masih takut, ya kan? Ya, maka Tuhan berkata, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Kenapa seperti itu? Loh, firman wis klothok kabeh, ya kan? Contohnya kita ini sudah sekolah minggu, dia bareng-bareng memahami guru sekolah minggu, ya kan? Ya, tapi kenapa sepertinya seolah pertumbuhannya beda-beda? Bukan masalah pertumbuhan seperti yang beda. Imannya semua sama, iman yang sempurna. Karena apa? Ada Kristus dalam hidup kita, itu iman yang sempurna. Ya. Nah, kenapa iman itu sebiji sesawi itu jadi perumpamaan? Kenapa? Itu karena dikatakan petani menaburkan firman. Firman itu sudah sempurna, sudah melekat dalam hidup kita, sudah menjadi satu dalam hidup kita. Tapi orang seringnya cuma sampai otak tok, sampai pengetahuan tok, tidak pernah ditanam. Makanya Tuhan ciptakan kita hati
itu untuk bagaimana firman itu ditabur di dalam hati kita. Nah, kalau sudah ditabur di dalam hidup kita, di dalam tanah hati kita, baru dia akan bertumbuh. Nah, tapi juga kadang-kadang nih ya, kalau kita nanam ya, jangan nanam, ditumbuhin, ya, keluar, tumbuh nggak ya, dicongkel lagi, dilihat lagi, terus tanam lagi, congkel lagi, dilihat lagi, kira-kira tumbuh nggak? Mati. Ya. Nah, makanya kalau kita udah percaya penuh bahwa firman ini udah masuk dalam hidup kita, tertanam dalam hati kita dengan merenungkannya siang dan malam, kita sepakat aja dengan firman, percaya bahwa itu pasti terjadi. Karena firman Tuhan katakan bahwa setiap perkataan yang aku perintahkan dari mulutku, dia tidak akan kembali padaku dengan sia-sia. Ya kan? Nah, kalau sudah tertanam, terus percaya aja, sepakat dengan firman Tuhan, sepakat dengan apa yang dikatakan Tuhan. Orang lain berkata apapun juga, kita tetap percaya dengan Tuhan. Nah, pada saatnya dia akan tumbuh tunasnya, batangnya, bahkan buah-buahnya akan tumbuh, dan kita akan lihat di situ. Dan buah kita, hidup kita itu dirasakan dari buah-buahnya. Kita bisa mempermuliakan Tuhan kita, yaitu dengan buah-buah itu. Sehingga apa? Lutut kita menjadi kuat lagi, tangan kita kuat, ya. Karena apa? Kita percaya bahwa kita punya Bapa yang tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Amin. Ya, terima kasih. Doa yuk.